Kemudian mereka menjelaskan situasinya kepadanya. Perselisihan serius memecah belah kita, dan kita bingung harus berbuat apa. Kami memohon bimbingan Anda untuk menyelesaikan masalah ini sebelum semakin memperburuk keadaan. Dengan wajah penuh kegembiraan dan rasa ingin tahu, mereka menunggu keputusannya. Jadi, bagaimana dia akan menyelesaikan masalah tersebut? Dia berkata, bawakan aku kain. Mereka tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Pertama, dia meletakkan Hajar al-Aswad di tengahnya. Kemudian dari setiap suku, dia meminta seorang perwakilan untuk maju dan memegang sebagian kain tersebut. Bersama-sama mereka membawa batu itu menuju Ka'bah. Dan akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Hajar al-Aswad dan mengembalikannya ke tempatnya dengan tangannya sendiri. Dengan cara ini, konflik yang telah berlangsung selama beberapa hari pun berakhir. Dan potensi pertumpahan darah berhasil dihindari. Peristiwa ini membuat orang-orang semakin menghormati dan mengagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, semua orang melihat betapa dia dapat dipercayanya. Kita sudah pernah membicarakan kualitas ini di bagian-bagian awal kehidupannya. Setiap kali seseorang menyebut Al-Amin, orang-orang tahu persis siapa yang mereka maksud. Itu pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hidupnya, sifat ini terlihat di setiap aspek kepribadiannya. Terpercaya dalam bisnis, terpercaya dalam keluarga, terpercaya saat menepati janji, dan dipercaya oleh semua orang, baik muda maupun tua. Kualitas ini meninggalkan kesan tak terlupakan di hati orang-orang. Sesungguhnya, pemberian sifat ini kepadanya adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Karena ketika tiba waktunya untuk memberinya kenabian, orang-orang tidak akan bisa menuduhnya berbohong. Dan bahkan jika mereka mencoba, klaim seperti itu akan terdengar sama sekali tidak berdasar. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Rasulullah di Mekah, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Hari demi hari, dia mulai menyukai kesendirian. Jadi dia mulai menjauhkan diri dari orang-orang. Ka'bah yang dulunya dibentuk oleh monoteisme murni Ibrahim alaihissalam, kini dikelilingi oleh berhala-berhala. Segala macam kemaksiatan, ketidakadilan, kekejaman, dan perilaku tidak manusiawi mulai merajalela di kota itu. Dunia batinnya semakin lama semakin berkonflik dengan hal-hal yang terjadi di Mekah. Dia tidak tahan lagi. Jadi dia membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Sampai batas tertentu dia akan menarik diri dari masyarakat dan mulai pergi ke Gunung Nur secara teratur. Tapi apa yang akan dia lakukan di sana? Dia akan mencari ketenangan. Jiwanya terasa sesak. Kesendirian menjadi hal yang dicintainya. Dia ingin sendirian, bersama alam semesta dan bersama pikirannya sendiri. Dia akan beribadah kepada Tuhannya, berdoa kepadanya, dan merenungkan alam semesta dengan tenang. Dan tempat yang paling cocok untuk semua ini adalah Gua Hiro. Allah sedang mempersiapkannya untuk wahyu yang akan datang, demi cahaya yang akhirnya akan diturunkan. Jalur sepanjang 621 meter menuju puncak Gunung Nur curam dan sulit. Hal itu menguji kekuatannya, namun bahkan itu pun tidak bisa menghentikannya untuk mendaki.